Selamat pagi, menjelang siang. Selamat untuk kita semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada moderator dan panitia Jakarta Endocrine Meeting yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpartisipasi dalam acara ini. Saya izin untuk share screen, ya. Pada kesempatan ini saya Dr. Rahmat Mulyadi dari Departemen Radiologi, ya, akan memberikan suatu peran radiologi pada adenoma hipofise dan kasus akromegali. Kelenjar hipofise berfungsi sebagai master regulator pada berbagai proses fisiologi, ya, dengan melalui pengendalian kelenjar endokrin lainnya. Dan hipofisis juga mengontrol kelenjar adrenal, gonads, dan kelenjar tiroid melalui sekresi hormon dengan cara pengaturan khusus ke dalam sirkulasi sistemik. Keseimbangan air juga diproses secara fisiologis yang dipengaruhi langsung oleh pelepasan hormon hipofisis. Kelenjar kelainan fungsi hipofisis dapat terjadi sebagai akibat dari sekresi hormonal yang tidak tepat atau defisiensi sekresi hormonal tersebut. Hipersekresi hormonal sering menghasilkan temuan fisik dan kelainan biokimia yang karakteristik pada sindrom hipertensi tertentu, misalnya pada penyakit pusing, asing, atau akromegali. Nah, ini selayang pandang untuk kita kenal dulu ya mengenai anatomi dari hipofisis. Hipofisis itu ada dua lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior, ya. Di mana juga dibagi dalam lobus anterior ini ada pars tuberalis, pars intermedia, dan pars distalis. Sedangkan pituitary posterior dibagi menjadi infundibulum pars stop dan pars nervosa. Nah, ini kalau kita lihat infundibulum, ya, yang berisi merupakan campuran juga antara bagian dari anterior hipofisis dan juga dari posterior hipofisis. Dan di atasnya hipofisis itu ada organ yang mesti kita perhatikan, ya, yaitu ada chiasma opticum, ya, dan juga ada hipotalamus dan mammillary body, ya, karena ini adalah organ-organ yang sangat dekat dengan kelenjar hipofisis. Nah, hipofisis itu dia mempunyai aksis, ya, dengan organ tertentu, dia ada organ tertentu yang namanya adalah hypothalamic pituitary target organ, ya, aksis, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada anterior pituitary gland, ya. Ini ada beberapa hormon, ya, yang di organ-organ tertentu yang akan berinteraksi dengan lobus anterior hipofisis tersebut. Nah, adenoma hipofisis, ya, dapat berupa subtipe yang berbeda berdasarkan sel asal atau hipersekresi hormon yang terkait. Seperti misalkan adenoma hipofisis non-fungsi, yaitu non-fungsional atau NF-EPA, ada prolactinoma, somatotropinoma, kortikotropinoma, pirotropinoma, dan gonadotropinoma.
Patologi kelenjar hipofisis terutama itu disebabkan oleh tumor hipofisis jinak yang dapat mengakibatkan hipersekresi, gangguan fungsi hipofisis normal, atau efek massa pada struktur sekitarnya. Ya. Nah, lesi selar lainnya, ya ini disebut dengan bisa parasela atau suprasela, seperti kista atau tumor non-adenomatous juga dapat menyebabkan efek massa atau gangguan fungsi hipofisis. Yang paling banyak itu adenoma hipofisis ya, yang diklasifikasikan berdasarkan status fungsional hormonnya. Ada yang disebut dengan non-function atau non-fungsi dan fungsional atau hormon aktif. Dan juga berdasarkan ukuran, di mana tumor berdiameter hingga 1 cm disebut mikroadenoma, sedangkan tumor lebih besar dari 1 cm adalah makroadenoma. Ada lagi beberapa literatur membagi menjadi 3, di mana ukuran yang lebih kecil dari mikroadenoma yang disebut dengan pachyadenoma, di mana ukurannya adalah kurang dari 3 mm. Prolaktinoma dan NFA adalah yang paling banyak, yaitu sekitar 85% dari jenis pituitary adenoma. Fungsional pituitary adenoma dikaitkan dengan morbiditas dan mortalitas yang relatif lebih tinggi karena sindrom hipersekresi hormon yang terkait, selain dari efek massa atau hipopituitarisme itu. Nah, setiap gangguan yang dihasilkan kelainan adenohipofisis atau merupakan kelainan pada bagian dari sumbu ya, hipothalamic hipofisis, yang dapat menyebabkan gejala yang mendorong pengujian ahli-ahli endokrin atau endokrinologis ya. Dia akan melihat apakah ada hubungannya dengan massa tumor atau kelainan di adenoma di hipofisis tersebut. Konfirmasi kelainan hormon hipofisis menggunakan pemeriksaan biokimia sebaiknya dilakukan sebelum pemeriksaan radiologi atau pencitraan. Karena ini penting ya. Karena jangan sampai kita tidak mengetahui bagaimana posisi dari atau kelainan dari laboratorium tersebut. Ya, misalkan ada prolaktinoma, ada istilah prolaktinoma atau ada prolaktinemia. Ya, kadang-kadang ditulis oleh klinisi semuanya itu peningkatan dari hormon prolaktin itu disebutnya adalah prolaktinoma. Padahal yang dimaksud ada beberapa kriteria dibagi menjadi prolaktinemia. Karena kalau prolaktinoma biasanya dapat disebabkan oleh mikroadenoma hipofisis gitu misalkan. Nah, kadang-kadang pada saat dilakukan pemeriksaan radiologi tidak didapatkan ya dengan teknik-teknik dynamic scan atau dan lain-lain. Jadi pemeriksaan radiologi hanya untuk melihat ya secara seksama yang dapat harus disesuaikan dengan keadaan klinis si pasien laboratorium tersebut. Nah, apakah indikasi pencitraan? Pencitraan hipofisis ditujukan pada pasien dengan tanda-tanda dan gejala kelebihan atau kekurangan hormon hipofisis. Nah, pencitraan juga ditujukan jika pasien menunjukkan gejala yang mencurigakan adanya massa hipofisis, ya, seperti defisit lapang pandang dan atau sakit kepala. Jadi baru ada indikasi, ya. Jadi nggak semuanya pasien-pasien yang ada kelainan endokrinologis harus dilakukan pencitraan atau pemeriksaan radiologi di daerah hipofisis tersebut. Nah, modalitas yang biasa kalau dipakai juga CT scan ya, yang memiliki peran yang sangat terbatas untuk pencitraan hipofisis dengan sensitivitas itu sekitar 17-22% dalam mendeteksi mikroadenoma. Sekali lagi adalah mikro ya, bukan makro. Nah, CT scan multidetektor 64 slice itu lebih baik, apalagi lebih tinggi lagi itu lebih baik ya slice-nya. Nah, terutama pada pasien yang tidak dapat menjalani MRI. Keuntungannya itu akses atau ketersediaan yang lebih banyak, itu pemeriksaannya juga lebih cepat ya, terkadang cuma beberapa menit aja di bawah 5 menit kadang-kadang, tetapi dia kurang sensitif terhadap gerakan pasien. Jadi
pasien-pasien ini harusnya adalah dapat diperiksa dengan CT scan ini dalam keadaan yang tidak bergerak ya, relatif tidak bergerak ya. Karena di situ akan dapat menimbulkan artefak yang disebut dengan motion artifact ya. Dan itu sulit untuk melihat adanya kelainan mikroadenoma hipofisis. Nah, kedua adalah MRI. Peningkatan sensitivitas dari 54% menjadi 85% ketika kita menggunakan MRI 1,5 Tesla ke 3 Tesla. Dan biasanya kita menggunakan adalah kontras, yaitu kontras gadolinium, yang paling umum digunakan sebagai kontras median. Ada modalitas lain lagi, ya, itu adalah namanya PET atau SPECT. Ya. Kita bisa lihat mikroadenoma pada T1 itu dia adalah iso intens. Ya, ini T1 adalah pemeriksaan pada MRI ya. Setelah diberikan kontras, pola peningkatan yang berbeda ya. Setelah kontras itu nanti akan kita lihat kenapa itu bisa berbeda. Ya. Pada T2 sering inhomogen dengan intensitas tinggi bisa berregresi kistik atau nekrotik. Ya. 18% komponennya makroadenoma berkomponen kistik. Ada juga yang 20% perdarahan. Yang secara klinis dia asimptomatik ya dan didiagnosis ya pada pemeriksaan MRI ini mikroadenoma ya secara kebetulan ya. Nah, ini adalah gambaran MRI makroadenoma. Ya, kalau kita lihat di pada T1 ya ini cukup besar, dia sudah menekan chiasma opticum dan juga sudah mendorong arteri karatis internal kanan dan kiri dan sebagian juga menekan ke sinus sphenoidalis. Nah, ini pasca pemberian kontras kita bisa lihat ya. Dia menyangkat cukup homogen untuk makroadenoma ya. Nah, bagaimana dengan mikroadenoma? Ya, mikroadenoma itu ya pada T1 dengan kontras sinyalnya biasanya adalah rendah atau low sinyal dibandingkan dengan kelenjar hipofisis yang normal. Jadi pada T1 setelah mikroadenoma pasca kontras menunjukkan adalah adanya penyangatan kontras yang tertunda atau delay enhancement ya di beberapa teksturnya. Ini kalau kita bisa lihat nih pasca pemberian kontras ini adalah ada lesi yang tidak menyangat ya atau disebut dengan perlambatan penyangatan kontras. Nah, ini CT scan konvensional ya ada 3 potongan ya koronal aksial dan aksial rekontras misalkan. Ini adalah kita lihat adanya makroadenoma ya yang sudah cukup besar, dia sudah mendestruksi dia beberapa sela ya. Juga masuk ke sinus cavernosus. Ya. Ini adalah yang paling bagus kalau kita lihat makroadenoma dengan ekstensif ke parasela dan suprasela yang melibatkan basis kranii dan juga menekan chiasma opticum kalau kita lihat. Ya, lihat nih stoknya kita bisa lihat tertekan. Ya. Nah, bagaimana dengan fungsi PET ya yaitu positron emission tomography? PET dan MS spektroskopi tampaknya memiliki nilai prediksi terkuat ya, dalam deteksi adenoma hipofisis. Tapi perlu kita ingat kalau MRSCT kita mempunyai keterbatasan karena kita harus meroy ya lesi tersebut secara tepat sehingga akan terhitung gangguan atau peningkatan metabolis di lesi tersebut. Nah, sensitivitas PET ini secara signifikan tergantung daripada pilihan radio tracer ya. Ya, seperti ada radio tracer satu lagi FDG yaitu fluorodeoksyglucosa yang disebut dengan FDG, yang satu lagi metionin. Nah, kebanyakan PET scan yang ada di Indonesia itu kita menggunakan adalah FDG. Sedangkan ya kalau kita bandingkan FDG dengan metionin, ya akurasinya lebih akurat yang metionin. Nah, sayangnya sekali di Indonesia itu metionin ini jarang digunakan. Ya, jarang digunakan. Jadi inilah salah satu kendala kenapa sih ada kasus ya yang begitu nyata secara klinis ya baik dan laboratorium misalkan ada prolaktinoma. Tetapi pada MRI 1,5 Tesla maupun 3 Tesla
dengan dynamic scan kita tidak bisa menemukan, ya. Jangan sampai sekali lagi si radiologinya dia karena tahu teorinya dia dibikinlah dia prolaktinoma, ya. Padahal, ya, atau mikroadenoma. Padahal lesi itu adalah masih di bawah dari 3 mm tuh sayangnya. Tidak terdeteksi, ya, oleh MRI. Jadi kita gunakanlah PET scan. Dia karena memang dia lebih sensitif kalau dibandingkan dengan MRI dynamic scan, ya. Apalagi menggunakan beberapa regulator yang menganjurkan dengan methionine. Nah, PET scan ini ya dapat digunakan dengan CT maupun dengan MRI, ya. Ya, pengembangan ligan ini maksudnya glukosa dan penyerapan asam amino pada reseptor intraseluler telah membuka peluang baru untuk penerapan PET pada pasien-pasien dengan gangguan endokrin. Keunggulan potensial PET atas scintigraphy konvensional seperti PET ini, ya, itu dapat melihat ya secara detail yaitu gangguan-gangguan pada tumor neuroendokrin. Jadi kenapa kok kita perlu beberapa modalitas ya yang tadi kita yang sering gunakan MRI, karena ada beberapa kasus ya tidak terdeteksi, sedangkan kita membutuhkan alat lagi ya selain MRI yaitu adalah PET scan. Kalau bisa adalah adanya satu kombinasi PET CT, apalagi lebih baiknya adalah dengan PET MRI. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini pada mikroadenoma pasien ya terlihat kecil sekali. Ini masih beruntung ya. Ini penelitian masih beruntung. Coba kita lihat pada PET CT ya kita lihat adanya peningkatan ya hiperperfusi ya pada lesi tersebut ya pada lesi tersebut. Inilah dapatlah kita nyatakan bahwasanya gabungan antara PET scan atau PET MRI adalah akan menjadi lebih sensitif. Terkadang pasien dengan gejala dan peningkatan laboratorium hormonal tertentu dia tidak terdeteksi, ya. Yang tadi saya sebutkan lagi mungkin aja disebabkan tekniknya sudah bagus betul ya pada PET scan MR scan tersebut, tetapi lesinya terlalu kecil ya untuk dideteksi oleh MRI. Sehingga kalau kita kombinasikan, kalau misalkan ini tidak ada lesi di sini ya, lesi hipointen, kita akan melihat adanya suatu gambaran hiperperfusi yang sangat kecil ya di adenoma tersebut. Nah, saya rasa demikian ya uraian mengenai peran radiologi, karena waktu dikasih 20 menit, ya mudah-mudahan cukup. Saya persilahkan kepada moderator untuk memimpin sidang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.